Pemirsa, sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat diwarnai kericuhan di luar sidang. Sejumlah orang yang diduga akan berbuat gaduh diusir paksa hingga sempat dihakimi massa pendukung Hasto. Dua pemuda tidak dikenal ini diusir paksa keluar oleh massa pendukung Hasto dari lobi utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petugas yang melerai keributan sempat kewalahan lantaran massa terus memaksa keduanya meninggalkan lokasi. Jagain. Tiga orang lainnya yang juga dicurigai membuat keributan mendapat perlakuan yang sama hingga kelima pemuda yang mengenakan baju SAFE KPK itu berhasil dievakuasi keluar. Tim kuasa hukum Hasto menduga jika orang-orang tidak dikenal tersebut merupakan massa bayaran yang sengaja didatangkan untuk membuat kegaduhan saat jalannya persidangan. Teman-teman wartawan juga hari ini, pagi ini sempat kesulitan kan untuk akses ke dalam ruang persidangan. Sebenarnya kami juga menyampaikan, kami mencegah untuk orang-orang yang akan melakukan provokasi. Yang melakukan provokasi dengan memakai baju-baju seolah-olah mendukung penegakan hukum KPK. Teman-teman bisa melihat, di depan masih banyak massa bayaran yang mendemo untuk meminta Pak Sekjen PDI Perjuangan untuk segera ditangkap. Ini artinya apa? Kasus ini adalah kasus politik dengan dalil penegakan hukum korupsi. Sementara di ruang sidang Tipikor, Majelis Hakim kembali menggelar sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku. Hasto Kristianto juga hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sekjen PDIP yang merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku, Hasto Kristianto, menyebut persidangan yang dijalaninya merupakan daur ulang proses pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Hasto, tak ada fakta baru yang dihadirkan KPK. Sidang kasus dugaan suap kepengurusan pergantian antar waktu PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kamis siang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, jaksa penuntut umum menghadirkan pengacara PDIP sekaligus tersangka kasus dugaan suap PAW Harun Masiku, yakni Doni Tri Istiqomah dan ex-komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Hasto mengaku keterangan saksi yang disampaikan seperti daur ulang saja kasus yang sebenarnya telah berkekuatan hukum tetap. Bagaimana ini betul-betul suatu daur ulang terhadap suatu proses pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kemudian diproses kembali segala sesuatunya dari awal. Padahal di dalam putusan pengadilan tersebut terhadap terdakwa Wahyu Setiawan, Saiful Bakri dan juga Agustian Tio, itu semua sudah jelas fakta-fakta hukumnya. Dan tapi demi menghormati seluruh proses, kita melihat bahwa banyak hal yang kemudian harus diputar kembali. Dan apa yang dijanjikan oleh KPK adanya fakta-fakta baru sampai hari ini tidak pernah terungkap.
yang membuat proses ini harus diulangi kembali. Sementara seorang saksi lain, Saiful Bahri, yang merupakan mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, tidak hadir di agenda sidang kali ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pengamat militer Koni Rahakundini akhirnya muncul dengan dokumen rahasia titipan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen yang sebelumnya disimpan di Rusia, kini diserahkan kepada Wakil Sekjen PDIP Aryo Adi Darmo. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menyerahkan dokumen dan video rahasia yang dititipkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Jadi begini, saya terangkan, notaris pertama ini tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah ini notaris Rusia ya, Mas? Rusia, saya Rusia. Nanti di translate aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Siap. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Siap. Nah, itu hubungan dengan Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya merasa ketipan, saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa itu. Nah, ini ya, ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu saya dititipkan video. Siap. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Mas Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Flash disk. Tidak ada saya copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi. Pak Adi saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Siap. Bagaimana saya punya akses? Kedua, ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pegang dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Mas Adi, ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, kan? Tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kalau saya itu Perdana Menteri. Yang dapat gelar seperti ini saya Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampus apa Mbak namanya Pak? St. Petersburg State University. Ini langsung di bawah Kremlin. Ini capnya, ini penantangannya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara Rusia daripada sini lihat. Begitu Mas Adi. Jadi tolong sampaikan kepada Sekjen. Saya terima kasih dipercaya. Tetapi saya sudah harus menyerahkan kepada. Kan kita waktu diserahkan, saya ada di sini. Jadi di luar ini. Sehat sukses. Terima kasih. Udah semua kan? Aman udah. Oke. Usai menyerahkan dokumen-dokumen tersebut, Koni Bakri meminta KPK untuk segera menandatangani surat pemanggilan dan penersangkaan seseorang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo Kamis siang. Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang lantaran menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Pengacara asal Solo, Muhammad Taufik sebagai pihak penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Solo bersama sejumlah kuasa hukumnya menghadiri sidang perdana dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Taufik tidak berkomentar saat ditanyai sejumlah persiapan sidang oleh awak media. Sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di ruang Suryadi. Sidang sempat diskorsing selama 20 menit karena kuasa hukum tergugat 3, yakni SMA Negeri 6 Solo, belum didaftarkan. Sementara itu sebagai pihak tergugat 1, Joko Widodo sendiri tidak bisa hadir dan diwakili kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, Jokowi tidak bisa hadir karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Kuasa hukum Jokowi juga menyebut agenda sidang perdana kali ini adalah mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa.
tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Setidaknya ada 4 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selain Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian ada KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Selain sidang perdana terkait gugatan ijazah, sidang perdana gugatan mobil SMK dengan tergugat Presiden ke-7 Joko Widodo juga digelar di Pengadilan Negeri Solo hari ini. Sidang yang sudah berjalan kemudian ditunda selama 2 pekan karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Sidang gugatan Wan Prestasi atas mobil nasional SMK digelar di Pengadilan Negeri Surakarta Kamis siang. Sidang yang sudah berjalan kemudian ditunda karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat, yakni Ma'ruf Amin selaku pihak tergugat 2. Nah, karena hari ini pihak tergugat semua itu belum lengkap. Tergugat 2 belum hadir, sudah dipanggil secara patut, sehingga sesuai hukum acara harus ditunda untuk memanggil kembali pihak tergugat 9. Sebagai pihak penggugat, Aufa Lukmananrea, warga Ngoresan Cebres, Kecamatan Cebres, Surakarta, Jawa Tengah, menuntut ganti rugi Wan Prestasi sebesar 300 juta rupiah. Selain Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pihak tergugat lainnya adalah pabrik SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Penggugat menyebut tergugat tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil SMK secara massal sehingga dikategorikan sebagai perbuatan Wan Prestasi. Sementara itu dalam pernyataan beberapa waktu lalu, Joko Widodo mengaku siap menghadapi gugatan terkait mobil SMK yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Solo. Nanti ditanyakan juga ke pengacara karena kita serahkan semuanya ke pengacara. Artinya ini kan juga kasus lama ya Pak ya? Bukan kasus lama, ini bukan kasus sebetulnya. Ya tapi tetap harus dilayani. Ini negara hukum. Semuanya sama di mata hukum. Ada gugatannya dilayani. Tanggapannya Pak, karena ini gugatannya dari warga sendiri Pak? Ya, seluruh warga negara Indonesia. Pak, jadwalnya kan sudah keluar. Kira-kira nanti datang atau diwakilkan Pak? Nanti, saya belum konsultasi dengan pengacara. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo digugat warga Solo terkait produksi mobil SMK yang hingga kini tidak terwujud. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Peradi Persatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Peradi Persatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Ziatiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung pada nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi
kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya, 2 T. Kemudian sama dokter T. Dokter T. Iya. Ya. Ada 3 orang. 3. Barang bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka akan dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus berlanjut. Karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya, mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik bagi dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Memang. Pak, lihat sini Pak. Rame ya Pak. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja. Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menetapkan aktor Fahri Albar sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Fahri juga telah ditahan usai berstatus sebagai tersangka. Dengan menggunakan baju tahanan kasus narkoba, aktor Fahri Albar dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar siang tadi. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Benyahandi, mengungkapkan berdasarkan hasil tes urin, Fahri Albar positif mengonsumsi beberapa jenis narkoba. Fahri juga disebut menggunakan narkotika untuk kebutuhan pribadi dan menenangkan pikiran. Kemudian tim berjalan menuju ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap saudara FA. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2 paket plastik tip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram. 1 paket plastik tip berisikan narkotika jenis ganja
dengan berat bruto 1,11 gram. 2 linting berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,94 gram. 1 buah botol kaca berisikan narkotika jenis kokain dengan berat bruto 3,96 gram. 27 butir pil alprazolam 1 mg, 4 buah cangklong kaca bekas pakai, 2 potong plastik, 1 buah botol bom plastik dengan tutup botol sudah dimodifikasi, 1 buah sendok besi kecil, 4 buah korek api modifikasi, 1 buah tas warna biru, 1 unit handphone berwarna hitam. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 111 ayat 1, ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 112 ayat 1, ancaman pidananya penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, pasal 62, pidana penjara paling lama 5 tahun, pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian hari ini saudara Eva sudah dilakukan penahanan untuk Satres Narkoba sedang melengkapi berkas perkaranya dan akan kami limpahkan berkas perkara ke jaksa. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaan. Saat menangkap selebritas Fachri Albar pada Minggu malam, polisi juga menggeledah kamar Fachri. Hasilnya polisi menemukan narkoba yang disembunyikan di bawah kasur Fachri. Inilah detik-detik penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah Fachri Albar di kawasan Cirende, Jakarta Selatan. Petugas menggeledah kamar ini disaksikan langsung oleh Fachri Albar. Fachri menunjukkan tempat menyimpan sejumlah narkoba di bawah kasur. Petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan langsung diamankan. Pemirsa, pasca penemuan uang 5,5 miliar rupiah terkait kasus suap vonis lepas minyak mentah, rumah kerabat Hakim Ali Muhtarom sepi aktivitas. Tidak ada garis polisi yang terpasang di rumah tersebut. Suasana rumah kerabat dari Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus suap vonis lepas minyak goreng mentah Kejaksaan Agung. Rumah tampak sepi, tak ada garis polisi ataupun penyegelan yang dilakukan oleh petugas. Ya, saya situ Pak. Waktu pulang geledahan malah nggak tahu. Tahunnya sudah dihitung. Mau dibuka dihitung loh, baru tahu. Di barangnya kira terus seluruh situ lah baru dibuka. Itu menyaksikan saya di belakang. Oh, menyaksikan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menggeledah rumah kerabat Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah
rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya, bisa. Dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menemukan uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah dalam penggeledahan di rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak sawit mentah. Uang dibungkus plastik dan disimpan di dalam koper, disembunyikan di kolong tempat tidur. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Hakim Ali Muhtarob, tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ali di Jepara, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Halo, siapa? Sudah, bisa video call? Ini udah saya buka. Udah dapat, udah. Video call bisa? Video call. Rekam sudah Pak. Ini sudah direkam sudah Pak. Sudah direkam semua. Ini kurang buktinya. Udah dapat ya? Dapat. Buka apa itu nanti di. Koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur terbungkus kardus. Uang dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya, bisa. Uang tersebut telah dititipkan dalam rekening sementara selama penyidikan berlangsung. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini, termasuk mengungkap peran masing-masing tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dampak dari kasus dugaan pelanggaran etik ex-direktur pemberitaan JAK TV, Tian Bachtiar, Kejaksaan Agung mendatangi gedung Dewan Pers pada Kamis siang. Pihak Dewan Pers sendiri menyerahkan 10 bundel dokumen kepada petugas demi keberlangsungan penyelidikan. Kasus dugaan pelanggaran etik yang menjerat mantan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bachtiar mulai mendapatkan titik terang. Atas permintaan Dewan Pers, pihak Kejaksaan Agung mendatangi kantor Dewan Pers menerima sejumlah dokumen. Saya mau sampaikan begini supaya ada penegasan. Ya, berkali-kali saya sampaikan bahwa terkait dengan apa yang sedang dikerjakan oleh penyidik, ya, terhadap yang bersangkutan itu lebih kepada perbuatan personal. Ya, itu perbuatan personal, ya, bahwa media itu hanya sebagai alat karena dia ketepatan berprofesi di media. Tapi kalau totalnya bisa disebut itu Pak, kayak ada total dokumen atau total BKB. Ada beberapa bundel. Ya. Bisa disebutin? Mungkin ada 10 bundel. Beri kami waktu untuk melihat terlebih dahulu karena kami yakin pihak Kejaksaan Agung kalau memang ini terkait karya jurnalistik dan hak dan kewajiban bagi para pihak yang nanti kami lihat memerlukan tindak lanjutnya, pihak Kejaksaan Agung pasti tidak keberatan. Misalnya kalau ada pemberitaan yang merugikan, ya, misalnya bagi para pihak, kami akan memberikan ruang hak jawab. Dan saya kira pihak kejaksaan atau orang-orang yang disebutkan di situ tidak akan keberatan untuk memenuhi itu. Sebelumnya dalam perkara ini diduga Tian menerima uang sebesar hampir 500 juta rupiah dari 2 advokat, yaitu Marcella Santoro dan Junaidi Saibi. Penerimaan uang ini diduga untuk membuat berita-berita yang memojokkan penanganan perkara oleh Kejagung. Sementara itu karena background Tian sebagai jurnalis, diduga Tian telah melanggar kode etik sebagai wartawan dalam menjalankan profesionalisme kerjanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan mendesak sebuah perusahaan tour dan travel mengembalikan ijazah mantan karyawannya yang masih ditahan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.